Shalom Bapak Ibu, kita masih tetap bersama di 5 menit penuh harapan dan secara khusus kita masih berkutat tentang hakim terakhir di Israel, Hakim Simson Bapak Ibu, atau hakim ke-12 maksud saya. Bapak Ibu, yaitu Simson. Kita melihat kemarin bagaimana dia suka bermain-main dengan dosa, dia pergi ke pelacur, dia bertemu dengan perempuan sundal yang bernama Delila itu, dan kemudian orang Filistin mengepung tempat itu, merayu Delila supaya Delila mau mencari tahu apa kelemahan Simson yang begitu hebat itu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Nah, Simson memberitahu pertama, kalau ada 7 tali busur, kalau aku diikat dengan 7 tali busur maka aku akan lemah. Tetapi kemudian ketika orang Filistin datang menyergap, dengan mudah dia putuskan semua tali-tali itu dan menyerang balik Bapak Ibu. Delila merengek-rengek, lalu kemudian minta tahu lagi supaya apa rahasia supaya Simson bisa ditaklukkan. Kemudian Simson berkata, kalau aku diikat dengan tali baru yang belum pernah dipakai untuk bekerja apapun, maka aku akan lemah. Kembali dilakukan hal itu, tetapi bisa dilepaskan lagi. Sampai kemudian Simson juga cerita tentang bahwa dia kalau diikat dengan rambut di kepalanya yang dibuat di lilin begitu Bapak Ibu ya, seperti di barangkali di apa namanya kalau dalam istilah perempuan, dari beberapa helai rambut itu disatukan, lalu kemudian kalau itu diikat kepada Simson itu kemudian akan lemah, tak berdaya. Tetapi kemudian itu pun tidak terjadi. Simson tetap kuat Bapak Ibu. Sampai kemudian Delila ini merengek-rengek sambil nangis. Lalu berkata begini, bagaimana mungkin kau Simson mengaku cinta kepadaku? Coba perhatikan bagian itu Bapak Ibu. Simson mencintai perempuan sundal karena tiap hari hidup bersama dengan perempuan ini di Gaza sana Bapak Ibu ini kasih itu. Sehingga kemudian dia jatuh cinta kelihatannya Bapak Ibu. Tadinya dimulai dengan hanya mungkin iseng, hanya untuk memuaskan nafsu birahi saja datang ke tempat pelacuran. Tetapi kemudian dia menjadi cinta kepada perempuan sundal ini. Dan itu menjadi malapetaka yang luar biasa Bapak Ibu. Lalu kemudian di bagian terakhir kita diberitahu dia menceritakan rahasia dirinya yang sesungguhnya, bahwa rambutnya tidak pernah terkena pisau cukur. Dan betul ketika dicukur itu dia bangun ketika orang Filistin datang menyergap dan dia tidak beroleh kekuatan apa-apa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perhatikanlah bagian ini. Ada pertanyaan penting yang kita ajukan. Apakah rambut Simson yang membuat Simson kuat? Tidaklah. Apa artinya rambut? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Rambut itu hanyalah sebuah simbol bahwa dia seorang nazir Allah. Roh Allah dalam dirinya lah yang membuat dia kuat. Tapi Simson tak pernah menyadari. Simson tak pernah mau tahu. Dia pikir rambutnya lah yang membuat dia itu kuat dan perkasa. Sang narator mau memberitahu kepada kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Memang rambut menjadi simbol sebagai orang nazir. Dia tidak pernah terkena pisau cukur. Tapi biar bagaimanapun kita diberitahu oleh cerita dari kitab Hakim-Hakim ini. Roh Allah lah, berulang kali firman Allah memberitahu roh Allah berkuasa atas dia. Roh Allah berkuasa atas dia. Roh Allah lah yang membuat Simson kuat Bapak Ibu. Tetapi roh Allah itu, Roh Kudus itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bekerja sama dengan Simson. Bagian Simson harus berkomitmen hidup benar, menjaga hidupnya, juga menjaga simbol sebagai seorang nazir Allah, yaitu rambutnya itu, Bapak Ibu. Dan betul, ketika rambutnya dipotong, roh Allah meninggalkan dia. Telah berulang kali Simson mendukakan roh Allah, terus mendukakan Roh Kudus Allah itu, terus menipu, berdosa. Pada gilirannya roh Allah meninggalkan dia. Dan malapetaka menimpa Simson. Simson ditangkap, kita tahu ceritanya bersama-sama. Dan dia dipenjara, matanya dicungkil Bapak Ibu. Dia diperlakukan begitu hina. Apa pembelajaran dari Bapak Ibu dan saya? Semua kekuatan yang Bapak Ibu dan saya peroleh untuk hidup dari sehari ke sehari hanya karena roh Allah. Kita bisa mengenal Allah, kemarin kita belajar, kita bisa mengenal Allah yang hidup karena roh Allah. Kita bisa mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat karena roh Allah. Hari ini kita bisa membaca firman Allah dan merenungkan firman itu karena roh Allah yang membuat kita bisa mengerti. Tanpa roh Allah, siapa kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena itu, mari jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Jangan membuat dia begitu kecewa terus-menerus dalam hidup kita Bapak Ibu. Sebab tanpa dia, sungguh kita binasa. Tetapi bersama dengan dia,
kita mengerti hal-hal yang benar, hal-hal yang suci. Kita dikuatkan, kita dihiburkan. Renungkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.